Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel saya. Apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki. Tentunya kesehatan juga merupakan rezeki dari Allah. Sebelumnya saya ingin memberi informasi bahwa maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah di tempat saya belajar, di mana mata kuliah tersebut adalah mata kuliah teori dan praktik dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam video ini saya ingin membedah atau memberikan informasi salah satu bab di dalam buku ini. Bisa dilihat bukunya. Mohon maaf karena ini mungkin kameranya sudutnya dari selfie jadi agak terbalik. Bukan agak terbalik, memang terbalik ini. Jadi di sini saya akan membedah buku ini, di mana buku ini adalah hasil karya dari dosen saya sendiri, yaitu Bapak Dr. Hamdani, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen, Master Akuntansi. Saya ditugaskan untuk mempresentasikan bab 4 yang ada di buku ini, yaitu judulnya Pertimbangan Etika dalam Pengambilan Keputusan, di mana tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami etika bisnis, memahami pertimbangan etika dan perilaku organisasi, memahami tanggung jawab sosial, memahami manusia dan rasionalitas, memahami kriteria dalam pengambilan keputusan. Lalu, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Lalu, memahami permasalahan terkait dengan etika bisnis dan penyelesaiannya. Di mana di dalam bab 4 ini ada poin-poin yang akan saya jelaskan. Di antaranya itu yang pertama, etika dalam bisnis. Poin selanjutnya yaitu pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Lalu poin pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya poin tanggung jawab sosial. Terus poin manusia dan rasionalitas. Dan yang terakhir, belum yang terakhir. Poin pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah permasalahan terkait dengan etika bisnis dan penyelesaiannya. Oke, sebelum saya memulai, mohon maaf saya terlambat untuk memperkenalkan diri. Nama saya Heri Firdaus. Saat ini masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang yang sudah memasuki semester 6. Saya kuliah di jurusan atau prodi Manajemen dan Bisnis di Fakultas Ekonomi. Kampus saya yang beralamat di dia berada di kawasan pendidikan di Cikokol ya. Tepatnya ya seberang Mall Tang City lah. Sangat terkenal sekali di situ. Kalian kalau memang ingin ke situ bisa tanya-tanya lah. Mudah sekali untuk mencarinya. Oke. Kita langsung masuk ke teori. Yang pertama adalah etika dalam bisnis. Etika itu berasal dari Yunani, dari bahasa Yunani,
diambil dari kata ethos. Dalam bentuk jamaknya yaitu taeta, berarti adat istiadat atau kebudayaan. Dan budaya itu sendiri adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Norma dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat merupakan bagian dari budaya organisasi. Dan kekuatan budaya sangat tergantung pada seberapa besar budaya tersebut dapat mempengaruhi intensitas perilaku. Budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Budaya organisasi memberikan implikasi pada perilaku organisasi. Melalui budaya organisasi yang baik akan mendukung perilaku dalam sebuah organisasi. Dan etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dalam memahami etika. Sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Secara teori seperti itu, ya mungkin realitanya bisa meleset lah. Tapi ya teori itu bisa masuk akal lah. Lalu etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Etika tidak hanya dilakukan dalam kehidupan sosial, namun dalam praktik bisnis pun perlu dilakukan, terutama dalam mengambil keputusan. Etika dalam perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini menarik. Etika seperti yang dicontohkan dalam perilaku Nabi dan Rasul yang sifatnya sidik, fatonah, amanah, dan tablik, atau disingkat sifat. Etika dalam perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Ini sangat berbanding, maksudnya tidak sejalan dengan apa yang maksudnya etika yang ada di dalam perspektif Islam dengan etika yang ada di perspektif Barat. Itu tidak akan nyambung sepertinya. Lalu ditinjau dari perspektif lingkungan sosial, perspektif bisnis dan perspektif Islam, etika memiliki pandangan sama, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Nah, dalam hal ini bisa maksudnya tujuannya sama lah, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu untuk menjalankan kehidupannya. Oke. Kita masuk ke poin pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Pertimbangan etika dapat menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer harus mempertimbangkan etika. Dan persepsi masyarakat dalam menilai sebuah organisasi terletak pada etika yang diterapkannya organisasi tersebut. Pertimbangan etika menjadi prinsip pokok untuk sebuah organisasi, terutama bagi setiap pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Para manajer menempatkan etika sebagai esensi dasar dalam setiap keputusan yang akan diambilnya. Nah, berikut ini ada penjelasan dari 4 pendekatan tersebut, yaitu pertama, pendekatan manfaat, kedua, pendekatan individualisme, ketiga, pendekatan hak-hak moral, dan yang terakhir adalah pendekatan keadilan.
Selanjutnya adalah poin tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang secara formal didefinisikan sebagai kewajiban manajemen untuk membuat suatu pilihan dan mengambil tindakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dikenal dengan istilah CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Kegiatan ini adalah sebagai wujud dan komitmen serta kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial. Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Corporate Social Responsibility, yaitu diantaranya yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra perusahaan. Kedua, mendapatkan legitimasi bahwa perusahaan beroperasi dengan tetap memperhatikan lingkungan sosial. Ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Keempat, membuka peluang pasar yang lebih luas. Selanjutnya, mereduksi biaya terutama terkait dengan dampak pembuangan limbah. Lalu, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Selanjutnya, memperbaiki hubungan dengan regulator. Selanjutnya, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir adalah peluang mendapatkan penghargaan. Selanjutnya adalah manusia dan rasionalitas. Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap keputusan manusia selalu mempertimbangkan aspek rasionalitas. Dalam artian, manusia selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai utilitasnya atau nilai manfaat. Teori ekonomi akan mendorong manusia untuk bertindak rasional, yang pada akhirnya, dalam pandangan rasional akan mendorong terbentuknya proses pembuatan keputusan yang ilmiah dan rasional. Lalu, permasalahan terkait dengan etika bisnis dan penyelesaiannya. Secara umum, permasalahan yang dijumpai dalam praktik bisnis adalah etika dan tanggung jawab perusahaan. Masalah yang terkait dengan etika dan tanggung jawab perusahaan tersebut diantaranya adalah ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan, keputusan bisnis mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak jangka panjang. Lalu, melakukan PHK secara tidak jujur. Selanjutnya, perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Dan ditemukannya perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur. Dan masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Setiap masalah yang berhubungan dengan etika bisnis perlu ditawarkan formulasi penyelesaiannya. Dari beberapa permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya, manajemen perusahaan belum sepenuhnya menjalankan etika dengan baik. Maka diperlukan solusi dan penyelesaian masalah secara umum terkait dengan pelanggaran etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan. Di antaranya, membentuk lembaga yang memiliki kepedulian tinggi. Lalu, mengoptimalkan peran dan fungsi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dan membangun suatu konsep masyarakat madani yang memahami tentang arti penting etika dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, menghindari penyelesaian masalah dengan kekerasan. Karena menyelesaikan masalah dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan beretika. Oke, sampai di sini saja karena memang waktunya terbatas, hanya sampai dengan 15 menit. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.